يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بخرج dik مليان جد لنا بالغفران. Pernah dengar? Pernah dengar? Iya. Rabbana nastaghfir. Ada di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu kembali di Nurika Channel dalam program Ngopi ya. Apa itu ngopi? Ngobrol perihal ilmu. Dan hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah kedatangan tamu yang super istimewa dan juga super spesial. Siapakah dia? Beliau adalah juara 1 MTQ tingkat internasional yang waktu itu dilaksanakan di Malaysia. Siapakah dia? Ini adalah Ustadz Nasohiul Ibad, yaitu SE ya? SE betul, sarjana ekonomi atau suka enak-enak. Alhamdulillah sudah kedatangan Ustadz Nasohiul Ibad. Kita akan sama-sama nih supaya lebih dekat dalam ngopi ini, mungkin beberapa waktu ke depan kita lebih dekat dengan Ustadz Nasohiul Ibad. Kita mau tanya dulu nih perihal dengan nama, kemudian sejarah ataupun cerita Ustadz ini sekolah di mana dulunya, sampai bisa ataupun sampai kemudian nanti beliau masuk di juara itu bagaimana sih? Ya, coba kita tanya Ustadz gimana tadi? Semua kehidupan saya itu tidak jauh dari Al-Quran. Ya, perihal nama. Betul. Nama saya Nasoihul Ibad. Masya Allah. Nama yang dikarang, kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Betul. Nasoihul Ibad. Artinya nasihat-nasihat bagi para hamba. Masya Allah. Tapi ada tapinya. Iya. Dulu waktu 2 tahun itu nama saya bukan Nasoihul Ibad. Nama saya Muhammad Ibnu Syahrul. 2 tahun yang lalu? Waktu umur 2 tahun. Oh, waktu umur 2 ya, tahun. 2 tahun lah. Sakit-sakitan, gak kunjung sembuh pada saat itu. Akhirnya apa? Datanglah ke ulama besar pada saat itu di Pasuruan. Iya. Ya, akhirnya apa? Saya ganti nama saja, Nasoihul Ibad. Kelak jadi orang besar dan kelak jadi rebutan orang. Masya Allah, keren. Dulu pada zamannya ya, waktu saya kecil, ketika ganti nama diselamatin sembuh tuh penyakit. Wih, keren sekali. Karena apa? Barokahnya ulama tadi itu. Ini mohon maaf ya, bukan saya kemudian menyamakan ya, tapi ceritanya hampir sama dengan saya. Gitu. Artinya saya dulu namanya Bagus, mohon maaf, tapi karena sakit-sakitan dulu namanya saya juga Abdul Aziz. Oh gitu. Ya, hamba dari yang maha gagah perkasa. Betul. Sakit-sakitan diganti jadi Emas Kurnia. Harapannya supaya bisa menjadi anak yang emas berharga seperti itu. Lanjut Ustaz. Lalu saya belajar tilawah atau belajar Quran tuh dari umur. Bentar dulu Ustaz. Untuk ini kan lebih dekat nih. Artinya lebih dekat itu otomatis Ustaz itu lahirnya di mana, kemudian Ustaz sekarang domisilinya di mana dan lain sebagainya. Ini supaya korelasi ataupun keberlangsungan ngopi ini dengan Ustadz otomatis nanti akan ada part 1, part 2, part 3 dan lain sebagainya. Kita akan ulik. Jadi tidak hanya di sini nanti akan ada majelis-majelis ataupun kumpulan-kumpulan yang bisa nanti kita serap nih. Kita habiskan ilmu Ustadz. Insya Allah nggak akan habis ya tadi ya. Yang namanya ilmu nggak akan habis ya tadi ya. Ya betul. Lanjutkan. Saya itu lahir di Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Masya Allah. Sono jauh. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dibilang kota santri, di sana semuanya. Kota para habaib, kota para kiai, para ustadz. Dan saya tinggal di sana dari kecil, semenjak umur dari kecil lah sampai dengan SMP. Ya. Lalu sekarang 2012 tuh saya merantau ke Jakarta. Karena wasilah main sinetron. Weh, artis ternyata. Ya Allah. Kalau tahu saya, saya yang
bidang ngaji, sholawatan di Tendangan Simadun MNC TV 2012. Wow, ini berarti spesial banget, berarti bener ya. Dan ini belum sampai situ, sebelum masuk ke situ. Saya belajar Al-Quran memang dari kecil. Bapak saya bukan seorang kiai, bapak saya bukan seorang ustadz, ibu saya bukan seorang bunyai. Tapi kok bisa menjadikan anaknya ahlul Quran? Masya Allah, tabarakallah. Bukan seorang ustadz, bukan kiai, tapi kok bisa anaknya sampai kayak gitu tuh. Jadi apa? Orang tua itu pingin gitu loh. Anaknya melebihi dirinya. Betul. Pada saat itu saya pernah ingat umur 5-6 tahun. Saya nggak mau ngaji sama orang tua saya ini. Atau mau ngaji nggak mau lah. Iya. Diangkat kaki di atas, kepala di bawah, dicelupin bak mandi. Saking pengennya lu ngaji apa kagak gitu ibaratkan. Saking kerasnya tuh di orang tua tuh. Tapi jangan ditiru ya. Ini cukup saya aja. Tapi sampai kayak gitu orang tua itu. Ternyata apa? Ketika saya dewasa, oh ini ya. Sekarang kepakainya. Kenapa orang tua itu nyuruh kayak gitu sampai bener-bener sampai kayak gitu loh. Keras supaya nggak apa-apa nggak juara di sekolah. Yang penting kamu nggak bisa ngaji, apalagi juara. Itulah. 2012 lah singkat cerita. Iya. Sebelum 2012 saya punya album salawat namanya. Saya tuh punya album kaset, dulu kan masih kaset, nggak ada YouTube ya. 2012 tuh punya album kaset 7 lagu pada saat itu. Bikin sendiri lagunya, rekaman di studio, diambil oleh produser karena pada saat itu. Mohon maaf dulu sebelum ke sana. Ini kan otomatis ada satu yang harus kita ketahui nih. Artinya tidak mungkin Ustadz itu sebrilian dan juga semulus perjalanan seperti itu tanpa ada dukungan kanan kiri depan belakang dari orang-orang terdekat, terutama orang tua. Sebenarnya mohon maaf ya, background dari orang tua Ustadz itu guru atau apa gitu. Karena memang nanti ini akan menjadi salah satu suatu apa ya, pegangan untuk kita, di mana nanti kalau Ustadz sudah berkata seperti itu, nanti orang tua yang ada yang nonton otomatis akan memperhatikan, oh ini ada sisi parentingnya seperti itu. Tolong Ustadz. Jadi gini, orang tua saya itu memang bukan dalam ahli agama, tapi ngerti tentang agama. Iya. Bukan paham tapi ngerti betul dengan agama. Orang tua saya dulu punya pabrik, bapak saya. Pabrik rotan, bikin lemari segala macam. Nah, itulah. Tapi dibiasakan setiap hari itu harus ngaji. Bahkan apa? Ketika saya azan itu ya, saya ketemu dengan salah satu guru saya, guru pertama saya namanya Mas Huda. Mas Huda itu bilang, "Ayo ngaji sama saya." Jadi beliau tuh melihat saya itu seperti anak emas gitu. Jadi nama Emas Kurnia. Akhirnya dia bilang, "Ayo ngaji sama saya." Nah, seketika 3 tahun 4 tahun bangkrut usaha. Orang tua saya itu orang yang paling susah dulunya, mungkin minta jajannya dimarahin pada saat itu. Jadi apa? Tidak menghalangi untuk belajar ngaji. Ngaji itu nomor 1. Mau kayak gimana pun keadaannya. FYI ya, for your information, bahwasannya ngaji adalah di atas segalanya. Apalagi sudah bersinggungan dengan Al-Quran. Ya, sumber dari segala sumber. Betul. Makanya cintai Al-Quran ya, betul. Ini belum apa-apa ini ceritanya. Ya, masih panjang nih keberkahan Al-Quran itu sampai mengikuti saya sekarang. Ya, ketika pada saat itu saya bikin album sampai 2 volume, 2 kaset, 2 album gitu ya. Nah, adalah di MNC TV ini buka talent yang bisa ngaji, yang bisa suaranya bagus, yang bisa sholawatan. Ada 5 orang di setiap se-Indonesia ini. Iya. Dipilihlah saya. Sampai dijemput sama orang TV itu ke rumah saya. Langsung masuk TV MNC TV, besok ada di TV langsung. Orang kampung ngelihat, wah ini anak kampung masuk Jakarta gitu kan ya. Ya, ini yang pertama. Apa? Kalau bukan karena Al-Quran, kalau bukan karena guru-guru, keberkahan guru, saya nggak bisa ke Jakarta. Betul. Disitulah titik awal mula saya di Jakarta. 2012 kelas SMP kelas 2 dijemput orang yang nggak kenal, orang tua nggak ngikut ke Jakarta. Orang tua nggak ngikut. Jadi pada saat itu dijemput pertama, orang tua nggak ngizinin. Balik orangnya ke Jakarta kan. Akhirnya runding berdebat sampai ribut tuh. Anak baru kenal dikasih orang gitu kan. Betul. Akhirnya apa? Gak tahu gimana subuh-subuh itu bilang, ya sudah, ibu dan ayah meridoi kamu ke Jakarta sendiri. Bayangin, tidak ada pendamping. Takut anak ini dihilang atau dicuri gimana? Ini keren ini. Pada saat itu di Jakarta. Ini ada juga mungkin sisi dari kepasrahan dari orang tua merelakan anaknya pergi. Ini bisa juga kita sambungkan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang merelakan anaknya untuk disembelih, dan juga
Iya. diganti dengan Kibas. Nah, ini juga sama, merelakan anaknya untuk ke Jakarta diganti dengan keberkahan yang luar biasa. Mantap SMP sekali. kelas 2 ibaratkan anak tuh masih apa ya? Pengen sama orang tuanya, pengen main benar, sama benar, orang betul. tuanya. Saya sudah merantau sendiri di Jakarta. Itu 2012. mohon maaf, keadaannya dijemput sama orang TV betul, ya. Betul. Waktu itu kita sebutkan saja ya supaya nanti juga melihat ini MNC TV ini nih ya. Ya. Dari ketika saya syuting pun langsung di Jakarta dikontrak selama 3 tahun. Jadi saya tidak membintangi satu sinetron tapi banyak sinetron. Dan itu banyak para artis. Nah, ini apa namanya supaya nanti kita bisa lanjut ke apa namanya ada part 2 dan lain sebagainya. Mungkin untuk yang saat ini kita hanya introduction aja ya ataupun istilahnya itu halnya perkenalan. Tapi nanti seperti ini tadi saya minta dulu tadi kata Ustadz itu ada yang disebut dengan album sholawat dan itu memang diciptakan sendiri. Boleh dong mungkin bisa dilantunkan. Masih ingat ya tadi ya? Masih dong ya. Sebenarnya lagu saya ini dikatakan orang liriknya itu sebenarnya sudah ada, cuma lagunya saya sendiri. Jadi pada saat itu yang nyiptain itu guru-guru saya, guru-guru tilawah saya. Salah satunya gini, pasti pernah dengar. Coba. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan bakhruju dikmalyan judlana bil ghufran. Pernah dengar? Iya. Nastaghfir. Ada di YouTube kok. Oke. Ya, ada banyak. Dan itu ada 7 lagu banyak. Betul. Ya. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Itu waktu saya masih umur 10 tahun tuh masih kecil suaranya kan. Betul. Jadi memang seperti itulah. Iya. Ya, wasilah berkah sholawat itu. Saya ngaji tiap hari sama guru saya itu. Saya berangkat ke Jakarta sendiri. Betul. Merantau pada saat itu. Berarti itu usia 10 SMP. tahun. SMP kelas 2. SMP kelas 2, betul. Udah 10 tahun ya? Enggak, bukan. Bukan dong. 14 tahun dong. 10 tahun itu kelas 5. Kelas 5 betul. 13 14 lah ya. 13 14 baru merantau ke Jakarta. Oke, mantap sekali. Jadi insya Allah ini kita tidak hanya pertemuan ini saja ya untuk kita sama-sama ngobrol. Ini juga masih banyak nih pertanyaan dan mungkin nanti insya Allah nih kalau kita pengen ilmu yang lebih berkah lagi, pengen ilmu yang lebih manfaat lagi, mungkin kita bisa mengikuti jejak-jejak ataupun mungkin ada anak-anak ataupun yang mau menikah nih bisa ditiru cara pendidikan dari orang tua Ustadz Nashoihul Ibad yang mana dulunya namanya siapa tadi? Muhammad Ibnu Syahrul. Nah, Muhammad Ibnu Syahrul. Dipanggil Sahe. Mungkin gara-gara itu ya. Kemudian sakit-sakitan. Tapi tidak apa-apa, namanya perjalanan, perubahan nama. Dan sekarang Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Nashoihul Ibad ini menjadi salah satu ataupun menjadi, salah satu ya, juara internasional. Ya, yang orang mana kampung. Apa? Orang kampung datang dari kampung kemudian bisa menjuarai internasional MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Insya Allah kan kita akan ngulik lagi nih nanti perjalanan Ustadz sekarang itu baru sampai di introduction ya, baru sampai nanti ada beasiswa, nanti ada Quran, nanti ada prestasi, Masya Allah. ada pengalaman. Wah, keren. Ya, apalagi dia bidang beasiswa. Saya itu dari SD sampai kuliah tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Wow, mantap sekali tuh. Jadi para pemburu beasiswa seperti saya nih dulu pokoknya pengen beasiswa gitu. Tapi ya qadarullah ya, karena memang kalau Ustaz ini Masya Allah tabarakallah ya. Jadi artinya yuk kita sama-sama kita belajar. Jangan lupa juga mungkin terakhir untuk pertemuan kita pada kali ini, apa yang akan Ustaz sampaikan terakhir, pesan-pesan yang memang bisa menggugah semangat dari peserta didik ataupun masyarakat ataupun orang tua yang mempunyai anak atau bahkan mohon maaf ya masyarakat secara luas dalam melihat bagaimana menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Tad. Jangan pelit untuk membiayai anak dalam bidang agama.
Karena apa? Semakin kita besar membiayai bidang agama, seorang anak akan semakin besar rezeki yang mengalir kepada kita. Mantap. Yang kedua, keberkahan Al-Quran itu akan mengalir bagi siapa saja yang memuliakannya. Termasuk apa? Membacanya. Ya, barang siapa yang pintar Al-Quran, dalam kurung, pintar membacanya, pintar menghafalnya, pintar mentadaburinya, pintar mengamalkannya, pintar mengajarinya, dijamin hidupnya nggak akan susah karena Allah nggak ridho orang itu susah. Masya Allah, tabarakallah. Ahli Al-Quran Allah nggak ridho hidupnya susah. Makanya yuk kita berbondong-bondong untuk bisa menjadi ahli Al-Quran. Cintai Al-Quran, amalkan Al-Quran, baca setiap hari Al-Quran. Niscaya ada hadis ya tadi ya. Nawiru manazilakum bisolati wa tilawatil Quran. Satu Ya. lagi, Oke, satu lagi silakan. Orang ahlul Quran itu ibaratkan ahlullah, keluarganya Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah dianggap keluarga sama Allah, kira-kira kita contoh punya ayah, ya beliin HP. Kira-kira ayah beliin HP nggak? Beliin, karena apa? Keluarga. Betul. Kalau kita sudah dianggap keluarga sama Allah, kira-kira kita minta apapun dikasih nggak sama Allah? Ya dikasih lah. Cuma ada cumanya, Allah itu ngasih apa yang kita Butuhkan. butuhkan, bukan Betul. apa yang kita minta. Kalau Masya Allah mengasih Allah. yang kita minta, kita jadi orang sombong. Betul. Apapun diminta, ya Allah turun. Makanya apa lebih baik dari korun kita kan? Betul. Dituruti kan? Nauzubillah. Makanya Allah itu sesuai dengan porsi kita. Sabar, insya Allah continue. Setiap perbuatan kita ada balasannya. Ibaratkan kita nanam pasti menuai dengan baik. Betul. Siapa menanam kebaikan, pasti dia juga akan menuai kebaikan. Dan siapa yang menanam keburukan, maka dia juga akan menuai keburukan. Oke, Ustadz sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Mantap sekali yang di-sharekan oleh Ustadz. Intinya, tolong ya, yang belum subscribe Nurika Channel, tolong di-subscribe ya tadi ya. Dibantu juga, nanti insya Allah kita akan ada ngopi dengan Ustadz Nasohul Ibad part yang kedua. Tentunya akan lebih menarik lagi dan lebih spektakuler lagi. Karena tadi dibicarakan ada beasiswa, ada bagaimana metode membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu jangan sampai ketinggalan. Oke, cukup sekian ya Tan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Barakallah buat Ustadz, sehat selalu. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan juga komen. Komen yang banyak ya untuk selalu meningkatkan channel YouTube Nurika Channel. Terima kasih sekali lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi yassir wa'in ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.